Saya mau supaya kita semua bangkit berdiri. Ini momen yang luar biasa. Satu lagu buat Indonesia ya. Teman-teman, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Masih ingat lagu 17 Agustus tahun 45? Masih ya? 17 Agustus tahun 45. Itu ya. Kita nyanyi lagu itu. Kita nyanyi dengan penuh semangat. Karena sekali lagi karena pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita ini jadi merdeka. Kalau kita nggak merdeka, teman-teman, hari ini kita mungkin nggak bisa ngumpul ibadah di tempat ini, ya. Tapi ini kemurahan Tuhan. Kita nyanyi lagu ini dengan semangat ya. Oke, musik. Haleluya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sebentar, saya lihat teman-teman kebanyakan nggak angkat tangan nih. Coba angkat tangan kayak saya dulu ya. Apa takut berdosa kita nyanyi lagu ini? Kita nggak dosa, kita nggak masuk neraka kalau nyanyi lagu ini. Oke ya, coba kepalkan tangan di atas gini ya. Kepalkan, ya. Oke semuanya, yes lagi. Men. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Yes, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk teman-teman. Teman-teman, satu hal yang saya mau kasih tahu buat kita semua. Kenapa kita perlu mencintai Indonesia? Kenapa kita perlu mencintai negara kita? Karena Alkitab berkata begini, berdoalah bagi kesejahteraan, Yeremia ya, berdoalah bagi kesejahteraan tempat di mana, kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu, kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraan kita juga. Itu Tuhan bilang sama orang Israel waktu mereka dibuang ke mana? Ya, Babel, Bangka Belitung. Ya kan? Waktu mereka ada di Babel 70 tahun diperbudak di sana. Beda sama Indonesia. Indonesia itu diperbudak berapa tahun teman-teman? 350 tahun plus 3 tahun setengah. Iya kan? 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Gitu. Saya ngobrol-ngobrol beberapa hari yang lalu dengan istri saya soal penjajahan Jepang dan kesimpulan dari dia, wow gila ya. Kalau orang dijajah itu, aduh, sakitnya bukan main gitu. Nah, kalau teman-teman belajar sejarah ya, mumpung hari ini kan kita 17 Agustus ya, saya ngomong sejarah sebentar supaya membuat teman-teman semakin cinta Indonesia gitu. Karena tidak kebetulan kita ini jadi orang Indonesia. Men, ya. Jadi sejelek-jelek apapun Indonesia, kita orang Indonesia. Kita perlu berdoa buat Indonesia. Ya kan? Istri saya bilang kalau satu saat nanti kalau kita ada duit kita tinggal di luar negeri, saya iya aja. Tapi saya bilang di luar negeri potong rambut 10.000 belum ada. Saya ini potong rambut 10.000. Bang, potong bang gitu. Kaum muda saya gini, saya tanya gini, Kres, kamu makan bubur ayam berapa? Tergantung pastor, berapa? Kalau saya ada goceng, saya bilang, bang goceng, dia kasih goceng. Kalau saya ada 3.000, dia SMP waktu itu. Kalau saya ada 3.000, bang 3.000, kasih, dia kasih bubur ayam. Nah teman-teman ke Amerika bubur ayam 3.000 tuh nggak ada loh. Tanya bubur ayam mereka bilang nggak ada, apalagi 3.000 gitu. Jadi sejelek apapun Indonesia, Indonesia di hati kita, Indonesia yang terbaik. Amin. Ya kan, kita perlu berdiri buat bangsa ini. Ya kan, one heart for the nation, satu hati untuk bangsa, satu hati untuk Indonesia, ya kan? Jadi 350 tahun dijajah oleh Belanda, plus 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Kemarin saya sama istri saya juga nonton orang-orang yang, maaf ya,
pernah mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Dan itu sangat menyakitkan, ya teman-teman, sangat menyakitkan. Kalau teman-teman belajar tentang sejarah, itu orang Indonesia yang dijajah Belanda ataupun dijajah Jepang gak boleh keluar rumah sebebas kayak teman-teman hari ini. Gak bisa. Begitu keluar rumah hanya antara dua, diculik dan dipekerjakan di tambang-tambang milik Jepang, yaitu ada di Sumatera, di Kalimantan, atau diculik dan mohon maaf, yang perempuan-perempuan pasti dilakukan pelecehan seksual. Dan orangnya itu ada satu nenek-nenek masih hidup sampai hari ini. Gitu. Betapa menakutkan, betapa ngeri pada waktu itu. Orang-orang diperbudak sampai badannya itu kurus tinggal tulang. Gak ada makanan. Gitu. Gak dikasih makanan. Makanan itu diangkut semua, dibawa keluar semua. Teman-teman. Makanya cuman apa? Makanya cuman singkong. Gitu. Makanya cuman singkong. Beras yang sudah busuk itu dikasih singkong supaya agak sedikit banyak makan, habis itu kerja jadi kuli. Kerja di mana? Di Nippon. Gitu. Ngebangun, buat sawah, hasilnya diambil semua dikirim ke luar negeri, ke Jepang. Gitu. Perempuan-perempuan gak bebas loh, teman-teman, gak bebas zaman itu. Jadi kita tuh bersyukur banget Tuhan Yesus tolong Indonesia merdeka, gitu ya kan. Bahkan ada yang mau keluar rumah, itu di mukanya tuh dicemong-cemongin, dijelek-jelekin supaya kalau bisa penjajah itu nggak suka sama dia. Kalau nggak, dilakukan pelecehan seksual. Kalau hari ini kalian mau keluar pakai baju setengah pusernya di luar, iya kan? Pakai baju yang masih belum selesai dijahit, tangannya nggak ada, iya kan? Keluar kemana aja bebas. Itu karena apa? Yang pertama, Indonesia itu merdeka karena Tuhan tolong. Ya, kita sepakat ya. Indonesia itu menurut saya ada 3 hal yang membuat bangsa Indonesia itu merdeka. Yang pertama, Indonesia itu merdeka karena ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata begini, kita sebagai anak-anak Kristen, orang-orang percaya, kita percaya bahwa Alkitab berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi kita. Jadi kita percaya karena Tuhan turut bekerja di bangsa ini bisa merdeka 80 tahun yang lalu. Amin. Yang kedua, Indonesia ini bisa merdeka karena pejuang-pejuangnya itu berjuangnya sungguh-sungguh. Amin. Berjuangnya tuh gak malas-malasan gitu. Mau perang? Ntar dulu deh, masih mau nonton bola, besok aja perang. Ya kan, lagi war nih, asik nih, malam aja perang, gak bisa. Waktu itu tahun sekitar 1928 sebelum Indonesia merdeka. Indonesia tuh bahkan sampai tahun 49 itu penjajah masih ada, walaupun Soekarno sudah menyatakan kemerdekaan 45. Tapi Belanda masih ada, Jepang sudah pulang sebagian. Itu Belanda masih ada, tahun 1945 itu masih ada. Dan para pejuang itu berjuang sungguh-sungguh, berjuang mati-matian. Sampai nyawa diberikan, dikorbankan, baru Indonesia merdeka. Jadi Indonesia merdeka tuh ada orang yang berjuang sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau tidak ada perjuangan yang sungguh, maka Indonesia belum merdeka sampai hari ini. Jadi kita tuh patut bangga, bersyukur sama Tuhan, ya berterima kasih buat para pejuang yang berjuangnya sungguh-sungguh. Itu berjuang, gak pakai baju, pakai celana, ada yang pakai itu apa sarung aja. Saya nonton videonya sejarah bangsa ini, saya lihat periksa sejarah. Itu berjuangnya tuh luar biasa, tidur sampai Jenderal Sudirman itu mati karena penyakit kan. Itu bukan karena dia banyak ngerokok jadi kena paru-paru. Bukan, karena keluar masuk hutan, tidur beralaskan tikar, atapnya tidak ada langit, kena dingin, kena panas. Demi Indonesia, demi hari ini kita ada dengan aman. Itu karena ada perjuangan sungguh-sungguh dari pejuang kita. Yang ketiga, Indonesia itu berjuang karena ada kesatuan. Ini yang menjadi tema kita pagi ini. Ya kan, kesatuan. Indonesia waktu itu ditaklukkan 350 tahun plus 3 tahun setengah karena Indonesia itu pecah belah. Ya kan? Orang Jawa nggak peduli dengan orang dari Indonesia Timur. Indonesia Timur nggak peduli dengan orang Betawi. Orang Betawi nggak peduli dengan orang Sumatera. Gitu. Pecah belah sendiri-sendiri. Tapi begitu Indonesia mulai menyatukan hati. Menjadi satu bangsa, satu nusa, satu tanah air. Maka semuanya bergerak. Jadi Indonesia itu bisa merdeka yang pertama karena ditolong Tuhan, yang kedua karena ada perjuangan sungguh-sungguh, dan yang ketiga karena ada kesatuan. Amin teman-teman. Jadi kalau hari ini tema kita satu hati untuk bangsa, maka sebenarnya Pastor John Sipayung ini coba mengingatkan kita bahwa, teman-teman, Indonesia ini ada karena ada orang-orang
yang buang ego mereka, ya kan, buang kepentingan mereka demi Indonesia ini merdeka. Mereka menyatukan hati, mereka menyatukan visi mereka, mereka menyatukan semangat mereka sehingga Indonesia ini merdeka. Nah, hari ini tema ini menolong kita, tema ini membantu kita supaya teman-teman di tempat ini mulai belajar untuk menjadi satu di dalam Energize. Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di Indonesia ini melalui Energize People. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya kan? Dan teman-teman perhatikan ya, dari pemikiran bahwa Indonesia ini bisa merdeka kalau ada persatuan, maka anak-anak muda tahun 1928, anak-anak muda dari beberapa daerah yang kebetulan waktu itu kuliahnya di Jakarta, ada yang ambil hukum, ada yang ambil kedokteran. 1928 itu mereka ngumpul seling ngobrol, mereka ngobrol dari Jawa, dari Batak, dari Ambon, ya kan, dari Betawi, mereka ngumpul terus ngobrol, gimana ya caranya kita nih anak-anak muda kita bisa melakukan sesuatu untuk bangsa kita, begitu. Akhirnya mereka sewa satu tempat. Itu ada di Kramat Raya nomor 106. Jalan Kramat Raya nomor 106. Teman-teman tahu rumah apa itu? Jalan Kramat Raya nomor 106 itu dekat Terminal Senen, itu lewat sedikit. Nanti saudara, kalau teman-teman kalau pas lagi kebetulan lewat situ, lihat di samping kampus apa ya? Saya lupa ya. Ada satu kampus di situ, itu ada rumah kecil di situ yang dipagarin, dipasang pelang di situ, ditulis di situ Rumah Sumpah Pemuda. Itu rumahnya punya orang Chinese, Indonesia keturunan Tionghoa. Gitu. Nah, rumah itu dipakai untuk kumpul anak-anak muda dari beberapa kota di Indonesia. Mereka kumpul di situ, mereka suka ngobrol, mereka suka tukar pikiran, mereka suka berbagi sesuatu tentang apa yang harus mereka lakukan buat Indonesia. Dan tahun 1928 mereka berpikir begini, Indonesia ini bisa bangkit, Indonesia ini bisa merdeka kalau anak-anak muda di seluruh Indonesia bersatu. Terus mereka bersidang. Sidang pertama kali mereka sidang di Glodok. Gitu. Ya, mereka sidang di Glodok. Sidang tahun 1928, waktu itu mereka sidang tapi tidak mencapai hasil karena masih banyak pemikiran, masih ada ego yang satu, ya namanya anak muda ya, gitu. Masih ada, akhirnya mereka rehat 2 tahun. Mereka berkumpul itu 1926, 1928 itu mereka kumpul lagi. Dari perwakilan semua anak-anak muda yang ada di Indonesia mereka kumpul. Ada Jong Java, pernah nggak belajar sejarah? Jong Celebes, Jong Ambon, ya kan? Nah, itu maksudnya itu perkumpulan kaum muda, perkumpulan orang-orang muda dari daerah-daerah tertentu yang menamakan kumpulan mereka seperti gitu, pakai kata Jong gitu. Ya kan, saya nggak tahu Jong itu artinya apa ya, Nyong mungkin ya, Nyong ya, Nyong atau laki-laki atau pemuda gitu ya. Gitu. Mereka kumpul di Kramat Raya itu. Ya, di rumahnya kalau tidak salah teman-teman cari tahu itu rumahnya Si Kong Lian. Nah itu, ada seorang anak muda yang bernama Si Kong Lian. Jadi Indonesia ini merdeka ini karena adanya orang Chinese, Indonesia keturunan Chinese yang juga berjuang, begitu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa Indonesia ini merdeka hanya semata-mata satu suku tertentu di Indonesia. Enggak, semua suku di Indonesia ini bersatu hati, bersatu padu, baru Indonesia bisa merdeka. Rumahnya si Kong Lian ini dipakai anak-anak muda di Kramat Raya nomor 106 itu, mereka bersidang di situ. Lalu kemudian semua anak-anak muda, perwakilan anak-anak muda dari seluruh Indonesia ngumpul di situ dan mereka buat satu ikrar bahwa kita adalah Indonesia, kita adalah anak Indonesia, tidak boleh berbeda-beda, kita ini satu, kita mesti satu tanah air, mesti satu bangsa dan satu bahasa. Nah, tanggal 28 Oktober itu, tahun 1928 menjadi tanda di mana anak-anak muda seluruh Indonesia bersatu dengan membuat satu ikrar atau satu sumpah yang namanya Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Coba angkat tangan maju ke depan, saya mau kasih coklat. Saya ada bawa 2 coklat. 2 orang yang beruntung. Silakan maju, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4 turun ke 3. Sumpah Pemuda. Oke, 1, 2,
3, ada tertulis. Oke, Rifandi deh maju duluan, Rifandi. Oke, Rifandi maju duluan. Sumpah Pemuda. Oke, teman-teman siapa yang mau maju silakan maju ya setelah Rifandi ya, Sumpah Pemuda ya. Kalau dia berhasil dia dapat ini, kalau dia tidak berhasil dia tidak dapat. Jadi teman-teman masih punya kesempatan, berdoa supaya dia tidak berhasil. Sumpah Pemuda 1, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah. Oke. Saya hafal semuanya. Urutannya harus benar. Salah atau benar teman-teman? Benar. Oke, berarti dia yang nggak apa. Benar-benar bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Maju Rifan. Kamu benar, saya bercandain kamu. Oke. Kamu pasti benar, soalnya kamu yang sediain parkir buat saya, jadi pasti benar. Oke. Lanjut 2 ya? Lanjut. Oke, 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, thank you brother, thank you. Masih ada kesempatan satu lagi, satu orang. Tapi jangan Sumpah Pemuda. Jangan Sumpah Pemuda, Pancasila aja paling gampang. 3, 2, 1. Ada? Nggak ada? Oke, maju. Pancasila ya, jangan Sumpah Pemuda. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kehikmatan apa? Salah. Perwakilan. Salah, udah nggak mau, salah. Jangan ambil, salah. Maju. Oke, Pancasila. Lo Pancasila aja nggak tahu tuh keterlaluan lo. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan oleh pemusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan. Udah dibilang salah ya? Benar ya? Salah, kata hubungnya salah. Pokoknya satu lagi, masih ada siapa? Maju. Oke, 3, iya. Oke, tepuk tangan. Waduh, Alvin salah nih, Alvin. Oke, Samuel. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ambil. Yes, bagi sama Alvin ya. Karena dia yang buka jalan bro. Kalau dia nggak buka jalan, kamu nggak bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yes, teman-teman, kenapa saya suruh Pancasila dan Sumpah Pemuda? Teman-teman perhatikan ya, orang muda itu punya power yang luar biasa. Waktu mereka berdiri dan mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda, maka secara cepat sumpah itu dicetak, diberitakan di koran-koran, diberitakan di radio-radio. Cuman waktu itu radio cuman satu, RRI, Radio Republik Indonesia. Disebarluaskan pada waktu itu. Dan orang-orang kaum muda, orang-orang muda yang di kampung-kampung waktu dengar radio itu, wah, ternyata mereka mulai berpikir, ternyata Indonesia ini juga milik kita orang muda. Mereka mulai bangkit, mereka mulai semangat berjuang. Ada yang berjuang di mana? Di lapangan pegang bambu runcing. Ada yang berjuang dengan pola pikir mereka, ya kan? Masuk di politik mereka berjuang gitu. Bung Karno bilang begini, kasih saya berapa? 10 apa 5? Kasih saya 10 anak muda di Indonesia, saya taklukkan seluruh dunia. Kenapa? Orang muda itu kalau sudah bergerak, waduh, itu nggak bisa tahan. Jadi teman-teman, satu hati untuk bangsa yang menjadi tema dari ibadah 17 Agustus di tempat ini, saya pikir ini tema yang harusnya kita itu serius untuk mikirin apa yang kita buat untuk bangsa ini ya. Gitu. Waktu itu anak-anak muda itu mereka ngumpul, apa yang bisa kami buat? Akhirnya mereka menemukan bahwa yang bisa kami buat, langkah pertama kami bikin satu ikrar untuk semua anak muda di Indonesia. Jadi tidak ada lagi bahasa Jawa sebagai bahasa
bahasa nasional. Waktu itu kan mau dicanangkan bahwa bahasa Melayu itu menjadi bahasa nasional Indonesia. Begitu. Cuman pada waktu itu ada salah satu, bukan Belanda ya. Kirain pesawat Belanda. Kirain pesawat jeder begitu. Kita udah merdeka 80 bro. 80 tahun udah merdeka. Ya kan? Nah gitu. Pada waktu itu salah satu yang ikut sidang W.R. Supratman di tahun 1928 itu dia bilang enggak. Nama kita Indonesia, bahasa kita harus Indonesia. Gitu. Makanya di Sumpah Pemuda yang terakhir itu punya bahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Begitu. Nah, teman-teman perhatikan ya, rupanya kesatuan hati ini pasti akan melahirkan dampak yang positif. Ya. Kesatuan hati ini pasti melahirkan dampak yang positif, bahkan dampak yang besar yang belum pernah kita lihat di komunitas kita. Jadi, perhatikan. Jadi kesatuan hati itu sekali lagi kita ngomong soal perang soalnya kan, bro. Iya. Takut. Ya kan? Jadi kesatuan hati itu membuat kita tuh bangkit dan kita bisa melakukan sesuatu, bahkan bisa melihat sesuatu yang besar yang belum pernah terjadi seperti ini. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10 ya. Pengkhotbah pasal 11. Aduh ini roh-roh udara nih. Ini energize people kurang berdoa nih roh-roh udara nih ganggu ini. Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya teman-teman perhatikan ya. Haleluya. Ayat 9 sampai ayat yang 10 kita baca sama-sama ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya kan, satu hati untuk bangsa ini lebih baik daripada sendiri hati. Oke, kita lanjut ya ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat yang lemah. Bro, lu kenapa bro? Udahlah bangkitlah bro, masih ada Tuhan Yesus, masih ada Pastor John Chandra, masih ada Ko Ucup. Ya kan? John Sipayung, sorry. John Chandra. John Chandra itu wakil saya dulu di DKMD. Iya kan? Loh, siapa yang pernah ngomong sama teman begitu? Nggak ada ya? Emang nggak ada kelihatan, muka kalian nggak ada. Karena kalian tuh satu hati, gak mau sama-sama gitu kan. Sendiri-sendiri. Enggak ya, saya bercanda ya. Kelihatan muka kalian tuh mukamu yang suka sama-sama gitu. Gak ada lu gak rame, coba bilang di dia. Gak ada lu gak rame, coba. Nengok sampai kiri kanan, bilang gini. Gak ada lu gak rame. Coba. Terus temannya balas bilang, ada lu gua tekor gitu. Ya kan? Gak ada lu gak rame. Tapi ada lu gua tekor. Lu gua jajanin terus sih. Iya kan? Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi satu hati untuk bangsa ini penting. Karena kalau kita kerja sama-sama, kerja bareng-bareng, pasti akan lebih ringan. Pepatah dulu ya, mungkin kalian gak tahu ya, kalian zaman sekarang. Pepatah dulu, dia bilang gini, berat sama di... Oh tahu. Oh kalian orang dulu juga. Berat sama dipikul, iya, ringan sama jangan dibanting. Ya kan? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu berarti begini. Susah senang, lu sama gua harus bareng-bareng. Iya kan? Susah senang, lu sama gua harus bareng-bareng. Jangan senang, lu nempel gua terus giliran gua gak jajanin, lu pindah ke lain hati. Terus sama istri saya pacaran 8 tahun, susah senang dia nempel terus. Gitu. Walau 1000 rebah di sisiku, dia tetap berdiri. Asik. Ya kan? Jadi satu hati itu adalah slogan yang baik untuk kemajuan Energize di tempat ini. Satu hati itu adalah slogan yang kuat yang harus kita tanam di diri kita untuk Energize people bisa melakukan apa yang berarti buat bangsa kita. Amin. Nah, kita mau belajar apa yang membuat kita itu bisa satu hati. Ya, kita mau belajar pagi ini. Saya ada tulis beberapa hal yang membuat supaya kita ini bisa satu hati. Karena gini, teman-teman tahu nggak?
Kalau kita satu hati itu kan kita punya tujuan, benar nggak? Kalau tema ini satu hati untuk bangsa berarti sebenarnya kita sedang diarahkan untuk yuk melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Nah kalau bicara tentang bangsa itu teman-teman gak usah mikir tentang seluruh Indonesia. Pikir RT di mana kalian tinggal. Iya kan? Pikir lingkungan di mana kalian berada. Gitu. Itu bangsa yang harus kalian lakukan sesuatu di tempat itu dulu. Tapi begini, kalau bicara tentang kesatuan hati itu saya ada tulis di sini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Kesatuan hati itu dimulai dari yang pertama, saya catat di sini. Kesatuan hati itu dimulai dari kesadaran bahwa saya ini tidak diciptakan untuk sendiri. Amin. Nah, kesatuan hati itu dimulai kalau saya sadar di dalam komunitas Energies ini, saya sadar kalau saya ada di sini, itu berarti saya tidak diciptakan untuk sendiri di dalam Energies. Ya kan? Halo, siapa yang merasa masih sendiri di sini? Yang tidak diperhatikan oleh Pastor John Sipayung, yang tidak disehai oleh Ko Ucup, ya kan? Yang tidak disalamin kalau datang ke Energies, tidak disalamin oleh Ko Alvin. Itu Anda sendiri kalau begitu, kalau masih merasa seperti begitu. Seberapa banyak kalian yang ada di dalam sini, perhatikan, kalian tidak diciptakan untuk ada di dalam Energies sini untuk menjadi orang yang sendiri. Karena kesatuan hati itu dimulai kalau dia sadar bahwa oh ya, gue ada di dalam Energies, berarti gue punya komunitas ini. Ini teman-teman gue, ini saudara gue, ini sahabat gue, ini penolong gue, ini pelindung gue, ini penasehat gue. Gitu. Jadi yang pertama orang tuh bisa satu hati kalau dia sadar bahwa dia tidak diciptakan untuk sendiri. Amin. Ngangguk kayak apa? Kayak udah dari tadi udah sampai tepuk-tepuk begini. Nggak ada ngangguk-ngangguk. Gitu. Saya doa tutup juga nih. Serius. Oke ya tinggal 15 menit. Saya kalau selesai teman-teman pasti rindu saya mau khotbah lagi. Jadi yang pertama, teman-teman perhatikan. Kenapa kesatuan hati itu dimulai dari kesadaran kita bahwa kita tuh tidak bisa sendiri? Karena itu Alkitabiah. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, Alkitab berkata gini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ketika Tuhan menciptakan manusia, begitu teman-teman perhatikan, waktu Tuhan menciptakan manusia, Alkitab berkata begini, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya kan? Lalu kemudian sudah ada Adam, tapi Adam masih seorang diri. Terus Tuhan suruh Adam namain binatang-binatang ya kan, datang sepasang-sepasang ke Adam. Adam namain tikus betina, tikus jantan. Pergi namanya tikus. Gitu kan? Yang datang lingkar-lingkar ular. Dinamain ularnya pergi. Datang berpasang-pasangan, beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi. Ya kan? Terus datang yang lehernya panjang, bukan jeruk. Jerawat. Jerapah. Namanya jerapah. Pergi gitu. Nah, waktu dia selesai namain semua binatang, Tuhan lihat, kok ini Adam kok sepi banget hidupnya. Ya kan? Coba lihat teman di samping kiri kanan, mukanya sepi banget nggak? Kalau dia sepi berarti dia sendiri. Itu dia sendiri harus temenin dia. Lihat ya kalau mukanya. Ketahuan orang kalau mukanya sendiri itu ketahuan. Ya kan? Gitu. Kasih tahu dia bilang begini, ada gua, lu nggak usah sendiri. Kan? Kita diciptakan untuk bersama, bukan untuk sendiri-sendiri. Terus Tuhan bilang sama Adam, aduh tidak baik ini manusia ini seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong bagi dia. Jadi teman-teman, kalau kita suka jajanin teman kita, kita itu penolong buat dia. Hanya dia belum sadar aja. Gak apa-apa jajanin aja. Gak apa-apa jajanin. Iya kan? Alkitab bilang kita butuh seseorang yang namanya penolong. Jadi kalau ada teman yang kasih tahu dosa kita, kasih tahu kesalahan kita kalau kita buat salah, kalau tegur kita kalau kita malas ibadah, itu penolong. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, lalu kemudian Allah menciptakan seorang yang cantik, yang jelita rupanya, yang hanya bisa terpikat sama Adam, yaitu Hawa. Lalu Tuhan bawa dia kepada Hawa dan Hawa bilang, dia adalah daging dari dagingku, tulang dari
tulang. Waktu mereka disatukan, mereka tidak menjadi dua, tetapi satu, kata Alkitab. Walaupun fisiknya dua, tetapi mereka satu. Satu bicara tentang kesatuan yang utuh. Kita di sini ini ada mata sipit, ada mata belo, ada kulit putih, ya kan, ada kulit hitam, ya kan, ada rambut keriting, ada yang rambut lurus, ya kan, yang keriting mau dibikin jadi lurus, yang lurus dibikin jadi keriting. Pokoknya di dalam sini ini ada banyak macam rupa. Tapi kita dipersatukan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi yang pertama, untuk menjadi satu hati, maka semua harus menyadari bahwa saya tidak diciptakan untuk sendiri. Saya diciptakan untuk ada bersama-sama dengan teman-teman saya yang ada di sini. Amin. Amin gak amin, saya sudahin dulu deh. Soalnya kalian, aduh, haleluya. Oke, yang kedua, saya cuma 3 poin aja, ini udah 12 menit. Ya, jangan rindukan saya lagi ya. Yang kedua, kita itu bisa satu hati, kesatuan hati itu bisa terjadi. Di tempat ini, di Energize People ini, kesatuan hati itu bisa terjadi kalau yang seorang dengan yang lain menyadari, ada kesadaran bahwa saya tidak lebih dari dia. Oke? Saya itu sebenarnya tidak lebih dari dia. Gitu. Nah itu bisa jadi jatuh tuh. Itu hatinya bisa jadi satu tuh. Tetapi kalau kita bilang gini, gue lebih pintar dari lu mah belakang lah. Lu main keyboard, saya tuh baru tahu kalau Ko Ucup bisa main keyboard loh. Saya pikir selama ini cuma drum doang, ya kan? Bisa main drum, main keyboard, main apa? Main bass, main gitar bisa, mainin hati orang. Jangan ya. Darah Yesus hancur. Bercanda ya. Gitu. Loh, kita ini mesti sadar bahwa kita ini tidak lebih, itu kesadaran dalam tanda kutip ya. Teman-teman harus perhatikannya. Yang saya maksudkan itu begini. Waktu kita sadar bahwa gini, ada lu ya di samping gua, berarti gua butuh lu. Berarti gua ini tidak melebihi lu. Gua butuh lu untuk tolong gua. Gitu. Nah kenapa orang tuh gak bisa satu hati, gak bisa jalan bareng-bareng? Karena dia menganggap bahwa lu gak penting, gua lebih penting. Lu gak pintar, gue lebih pintar. Lu gak tahu, gue lebih tahu. Gitu. Lu gak keren, gue lebih keren. Pokoknya semuanya tentang gue. Gitu. Nah kalau model begini ada di dalam Energize, doakan, putuskan dalam nama Yesus dan suruh dia keluar. Baptis, maksudnya baptis bukan usir, baptis dia dulu. Habis baptis baru masuk. Nah gitu. Iya kan? Kesatuan hati itu bisa terjadi kalau saya ini sadar bahwa saya itu tidak lebih dari Ko Ucup. Kan begitu. Saya itu tidak lebih, mungkin saya tidak lebih pintar dari dia, sehingga saya butuh dia untuk tolong saya yang bodoh. Kira-kira begitu dalam tanda kutip. Saya itu tidak lebih hebat dari dia, sehingga saya butuh dia untuk tolong saya di dalam kelemahan saya. Saya ini tidak pandai main drum, sehingga kalau saya cuma bisa WL, kalau ada pemain drum, pasti akan lebih baik. Kan begitu. Ada salingnya di situ. Ya kan teman-teman? Jadi kesatuan hati itu bisa terwujud kalau setiap kita sadar bahwa kita tidak lebih dari teman kita. Tetapi kita setara. Berdiri sama tinggi. Tahu nggak pepatah itu? Kalau tahu orang dulu lagi. Sama-sama. Berdiri sama tinggi. Jangan berdiri terus duduk capek. Duduk juga ya. Habis berdiri duduk ya. Oke. Berdiri sama tinggi. Iya. Lagi, berdiri sama tinggi, itu bicara tentang kesatuan hati sebenarnya. Gitu. Walaupun kenyataan saya sama Ko Ucup ketinggian saya. Iya kan? Saya sama Ko Ucup gantengan saya. Gitu. Kalau lihat dari iya kan? Nah, gitu. Jadi kesatuan hati itu bisa terjadi kalau kita melihat bahwa gue nggak harus sombongin diri bahwa gue lebih dari dia. Enggak. Dia adalah penolong buat gue adalah penolong buat dia. Bersama-sama kita pasti menangkan bangsa ini buat Tuhan Yesus. Saya baca satu ayat buat kita ya. Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Rupanya Yesus ini tahu, nguping mereka lagi ngerumpi, lagi ngegosip tuh Yesus tahu. Terus Yesus tanya, apa yang kalian bincangkan? Ayat yang selanjutnya, tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan. Berdebat loh. Bertengkar loh. Siapa yang terbesar di antara mereka?
Ya kan? Gila lu nggak kurang lah, gue lebih dekat Yesus gitu. Yang satu bilang, gila lu, gue dari Nazaret sama-sama satu kampung dengan Yesus lu. Lu di Kapernaum lu jauh, lu di Bethlehem lu jauh, gue lebih dekat gitu. Ya kan? Kira-kira begitu. Terus yang satu bilang, gila lu, gue waktu Yesus nampakin gunung di berubah-ubah di atas gunung itu diajak gue lu gak diajak, begitu. Berarti gue lebih besar dari lu, kan begitu. Nah kalau model-model begini ada di Energize, apa? Doakan dia, bawa keluar, baptis baru bawa masuk. Ya kan? Kesatuan hati tidak bisa kalau ini ada. Gak bisa. Ya kan? Makanya Yesus tanya, apa yang kamu perbincangkan, apa yang kamu bicara tadi? Terus ayat yang selanjutnya, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang, kan kita tuh paling suka ya, kalau mau didahuluin, gitu. Gua harus pertama, gitu. Dia, ya udah biarannya dia terakhir, gitu. Gue yang harus diutamakan, ya kan? Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan. Itu bahasa kerennya, bahasa Ibraninya pembokat. Pelayan itu bahasa Ibraninya pembokat. Jadi siapa yang mau coba-coba untuk nyombongin diri, bilang sama dia, lu tau gak, bahasa pelayan itu, mau nyombongin diri itu, Alkitab bilang dia itu pelayan. Bahasa pelayan itu bahasa Ibraninya pembokat. Pelayan itu kan pembantu ya, gitu. Yesus sedang mengajarkan tentang kerendahan hati. Yesus sedang mengajarkan tentang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yesus sedang mengajarkan bahwa, enggak, gue enggak lebih baik dari lu, tapi kalau kita berdua pasti jadi baik. Itu Yesus tuh sedang ngajar tentang hal-hal yang sederhana buat mereka supaya mereka hidupin. Karena mereka akan menjadi contoh dan teladan, mereka akan berdiri untuk bangsa mereka, bahkan mereka akan berdiri untuk bangsa-bangsa lain setelah Yesus naik ke surga. Begitu. Iya kan? Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kerendahan hati, kesatuan hati akan melihat perkara yang besar terjadi di komunitas kita. Amin. Jadi kalau kita mau satu hati berdiri bagi bangsa ini, dimulai dari komunitas paling kecil, yaitu di RT di mana kita tinggal. Kemudian di lingkungan sekitar di mana kita tinggal, baru nanti menyebar sampai ke bangsa ini. Waktu itu orang-orang muda di tahun 1928, mereka berkumpul di Keramat Raya nomor 6. Dan mereka berpikir apa yang harus kita lakukan bagi bangsa ini. Mereka mulai dari Keramat Raya nomor 106 dan hari ini Sumpah Pemuda di ujung bumi Nusantara ini, semua tahu. Bahkan pemimpin negara terbesar di dunia, Amerika Serikat, pernah bilang, Indonesia itu negara yang hebat. Karena punya Pancasila, punya Sumpah Pemuda, sama punya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi satu itu susah sekali. Punya bahasa yang banyak sekali, tapi punya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Itu nggak gampang. Gitu. Ya, jadi hari ini kalau kita mau jadi orang-orang anak-anak muda, energies people yang punya hati yang satu, hal yang pertama itu tadi saya bilang apa? Kita harus sadar bahwa kita diciptakan tidak untuk sendiri, tapi untuk bersama-sama. Yang kedua, kita diciptakan harus sadar bahwa kita ini tidak lebih dari teman kita. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Saya kalau sudah mau terakhir saya lebih lega. Karena saya itu kalau berdiri di depan teman-teman yang saya lihat mukanya seperti ini, saya itu cepat pengen mau berhenti. Benar loh. Saya itu lebih damai di hadapan Tuhan dari di hadapan kalian. Benar loh. Karena kalian tatap saya itu seolah-olah saya pikir, aduh dosa apa, salah apa saya. Padahal saya tuh diundang dengan hormat loh. Pastor bisa nggak, Pastor? Gitu, khotbah, ini mohon maaf ya. Ini tinggal 1 minggu lagi, saya tembak. Oh nggak apa-apa brother, nggak apa-apa. Saya tuh mau ditembak kapanpun silakan. Gitu. Saya tuh dengan ikhlas loh terima panggilan khotbah. Tapi saya lihat teman-teman muka begini, Tuhan tolong saya biar cepat selesai nih. Gitu, selesai khotbah gitu. Makanya sebenarnya masih banyak, cuman saya mau tutup segera gitu. Saya tutup segera lah. Waktu juga tinggal 3 menit lah.
Saya tutup. Ya kan? Poin yang ketiga, teman-teman perhatikan ya. Kita ini kalau mau jadi satu, untuk terlahirnya kesatuan hati itu, yang ketiga saya catat di sini, kita mesti sadar bahwa sebuah tujuan akan mudah tercapai kalau ada kesatuan hati. Kan? Yang nge-rap di sini tadi namanya siapa? Sorry, kamu nama siapa yang nge-rap? Sharon, ya kan? Soalnya istri saya suka nge-rap juga, dia suka nge-rap juga gitu. Dia penulis lagu, suka nge-rap juga, dia nge-rap. Kamu bisa nanti battle sama dia ya, gitu. Besok. Yo Indonesia. Terus yang istri saya, ya Sumpah Pemuda. Terus yang dari belakang, satu ketuhanan yang Maha Esa. Bubar. Sumpah Pemuda ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Gitu. Jadi teman-teman perhatikan, yang ketiga, kita mesti sadar kalau terjadi persatuan hati di tempat ini, yang ketiga kuncinya kita mesti sadar bahwa tujuan akan tercapai kalau kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai. Loh jangan itu nggak boleh. Bercerai cari lagi itu nggak boleh. Kalian masih kecil, itu urusan saya. Itu kan, itu pemikiran orang-orang dewasa. Kalian ini masih di bawah 25 kali ya. Di bawah 25 kan semua kan? Saya itu 45 tahun loh. Istri saya 36 tahun. Jadi kalau istilah seperti begini, nggak usah, itu dosa. Jangan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah itu poin ketiga. Sesuatu yang kita akan capai di Energize ini. Apa yang menjadi harapan, impian, cita-cita dari teman-teman di tempat ini. Hanya itu bisa terjadi kalau ada kesatuan hati. Dan kesatuan hati itu dimulai dari kesadaran bahwa kalau kita satu, itu bisa terjadi. Amin. Ya udah nggak amin, saya tutup. Saya tutup, sungguh mati saya tutup. Saya tanya amin gak? Saya benar loh ini tutup nih. Tutup benar, udah tutup. Amin. Waktu udah habis. Yuk berdiri, yuk kita doa ya. Oke, saya mau teman-teman, poin yang pertama tadi, kesatuan hati itu bisa terjadi karena ada kesadaran bahwa tidak bisa sendiri. Kita diciptakan untuk bersama-sama, berkoloni, berkomunitas bersama-sama. Yang kedua, kita harus sadar, kesatuan hati itu bisa terjadi karena ada kesadaran bahwa kita tuh tidak lebih baik dari dia. Dia harus ada sama-sama dengan kita harus ada sama-sama dengan dia. Yang ketiga, kesatuan hati itu bisa terjadi kalau kita sadar bahwa ada tujuan besar yang akan kita raih di depan sana, akan tercapai kalau kita semua di tempat ini bersatu hati.